dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Baiklah, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dengarkanlah pengantar. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan habiskan ibadah kita dengan kita menerima potong dan salam, diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama hingga yang kedua, indahnya saat yang teduh. Mari kita berdoa untuk pengampuan dosa dan doa syukur. Bapa kami yang di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Hari-hari yang telah kami lewati, banyak hal yang telah kami lakukan Bapa. Banyak hal yang telah kami lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh, kami mohon pengampunan daripada-Mu.
agar kehidupan kami menjadi lebih baik. Kau pakai diri kami semua sebagai alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur banyak hal di dalam kehidupan kami telah Tuhan sertai dan berkati. Hingga sampai saat ini kami tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur kami diberi kesempatan beribadah walaupun secara virtual. Karena itu Bapa, apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait yang pertama dan yang keempat. Firman Allah, jayalah. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus menuntun, mengarahkan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu di hati kami. Sehingga boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-13, yang akan saya bacakan firman Tuhan di atas perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain untuk memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Perikop yang kedua, banyak anggota
tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan. Amin. Salam ibu-ibu, selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan, kembali kita bisa bertemu pada saat ini dalam ibadah seksi pelayanan perempuan secara virtual yang diikuti secara mandiri di rumah masing-masing, mungkin bersama keluarga atau teman atau tetangga tentunya. Baik ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang sebuah perenungan firman Tuhan tentang karunia-karunia yang berbeda. Dan jadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam teks kita 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-13, sebuah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bagaimana Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa mereka memiliki talenta karunia yang sungguh istimewa masing-masing setiap orang. Tetapi menjadi permasalahannya adalah ketika karunia talenta yang dimiliki itu membuat mereka merasa bangga terhadap diri mereka sendiri. Karunia yang mereka miliki, talenta yang mereka miliki membuat mereka menjadi jumawa. Padahal semuanya itu ditegaskan oleh Rasul Paulus itu adalah semata-mata karena Tuhan. Berasal daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan melewati Roh Kudus. Tetapi mereka bangga, bahkan mengatakan bahwa itu karena kuat dan gagah kami sebagai manusia. Nah, inilah latar belakang kenapa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini, dia mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Baik talenta, karunia, ide, dan pemikirannya yang berbeda. Tidak ada manusia yang sama. Bahkan anak yang kembar sekalipun pernah dikatakan adalah juga berbeda, baik dalam pemikirannya dan seterusnya. Apalagi kita manusia yang bukan saudara kembar dan seterusnya itu. Tetapi semuanya itu, perbedaan itu tidak membuat kita menjadi lebih daripada yang lain, atau juga membuat kita membandingkan ini, membandingkan itu, membuat ini lebih baik, membuat ini sangat hebat, ini tidak hebat, aku mau berteman dengan ini, aku mau berkawan dengan ini, aku mau bergaul dengan orang ini, aku tidak mau suka dengan orang ini. Semuanya itu tidak mendasari kita untuk kita bisa berlaku demikian. Karena pada prinsipnya semua orang itu berbeda dengan talenta dan karunia-Nya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, karunia, talenta, hidup kita, pertama kita harus menyadari bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Karunia-karunia ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat, ada yang bisa memberikan pengetahuan, ada yang memberikan iman, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengadakan mujizat. Kemudian ada yang bisa memberikan karunia bernubuat dan lain dan sebagainya. Tetapi semuanya ini bukan berarti yang bisa bernubuat, yang bisa membuat mujizat, yang bisa berkata-kata dengan hikmat, atau yang berkata-kata dengan pengetahuan lalu merasakan dan membuat dia menjadi jumawa. Tetapi apapun karunia yang kita miliki, kita tetap sama di mata Tuhan, dan itu semua adalah pemberian dan bersumber daripada Tuhan.
Kalau firman Tuhan mengatakan pada saat ini, jangan sampai kita menjadi bangga atas hal itu. Dan memandang orang lain menjadi rendah karena kita merasa kita punya talenta, punya karunia lebih daripada yang lain. Karena semuanya berasal daripada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya itu, karena itu berasal daripada Tuhan, maka seyogianya juga kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengembalikan itu? Padahal itu sudah melekat dalam hidup kita. Lalu kita kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana misalnya kita bisa bernyanyi atau bisa main piano misalnya, atau berkata-kata atau apa, kita kembalikan kepada Tuhan, atau tangan ini kita berikan, bukan itu maksudnya. Tetapi yang kita berikan kepada Tuhan, mempersembahkan talenta itu, hasil karunia itu kepada Tuhan. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai berkata-kata, ada yang pandai main musik, ada yang pandai memasak, ada yang pandai buat kue, ada yang macam-macam karunia kan. Ada talenta. Mari dengan itu semua menjadi alat dan sarana untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah sumbernya, Tuhan yang paling utama, dialah yang berkuasa, yang memberikan itu karena Roh Kudus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari firman Tuhan ini. Yang ketiga ini sungguh penting juga untuk kita pahami bahwa dengan karunia talenta yang kita miliki yang berbeda-beda ini, kita tahu itu berasal daripada Tuhan. Kita tahu ketika itu berasal daripada Tuhan, maka kita juga mempersembahkannya kepada tangan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan sampai talenta karunia itu membedakan kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan, menjadikan kita tidak bisa bersama, menjadikan kita tidak bisa berteman, menjadikan kita tidak bisa menerima orang lain dan merasa bangga atas diri sendiri dan menganggap rendah orang lain. Tetapi karunia itu membuat kita semakin tunduk di hadapan Tuhan. Karena semua orang punya karunianya masing-masing, tidak sama. Saya katakan sekali lagi hal ini, saya tegaskan. Tetapi tidak bisa membuat kita lalu memandang orang lain itu menjadi tidak berguna, atau memandang orang lain itu menjadi rendah. Tetapi dengan talenta karunia yang boleh dikatakan kita istimewa, karena karunia itu membuat kita semakin rendah hati, ibu-ibu sekalian. Membuat kita mampu menerima orang lain, mampu membuat orang lain itu juga lebih istimewa daripada kita. Apapun yang dia miliki, apapun karunia yang ia miliki. Misalnya contohnya saya. Kalau saya pasti berbeda dengan ibu pendeta misalnya. Karena kami suami istri, berbeda dengan ibu pendeta Ina. Pendeta Momo dan pendeta Ina berbeda. Begitu juga pendeta Momo dan pendeta-pendeta yang lain, atau manusia-manusia yang lain. Saya punya karakter, saya punya karunia yang berbeda dengan yang lain. Mungkin yang lain ada hikmat, mungkin yang lain ada pengetahuan, ada kepandaian, ada bisa main musik, memperbaiki segala sesuatu, main keyboard, main drum, bernyanyi. Kalau pendeta Momo enggak di situ talentanya. Mungkin Tuhan kasih yang lain. Tapi itu saya tidak mau mengatakan ini talenta saya, tidak. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan hari ini karena saya masih mampu untuk berbicara, masih mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan itu akan saya persembahkan untuk Tuhan. Tapi bukan berarti apa yang saya miliki atau apa yang saya tidak miliki membuat saya tidak menyukai orang lain, membuat saya merendahkan orang lain, tidak. Tetapi membuat saya lebih bersyukur kepada Tuhan. Itu maksudnya ibu-ibu yang dikasih. Bukannya saya mau sombong atau enggak. Ini enggak maksud daripada saya membandingkan orang yang lebih baik dari sendiri. Itu begitu maksudnya. Jadi talenta karunia yang kita miliki, yang pertama itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua adalah harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sampai apa yang kita miliki itu, apa yang kita punya itu menjadi bahan untuk kita membandingkan, bahan untuk kita menghakimi orang lain, bahwa orang lain ini rendah, orang lain ini hebat, orang lain ini enggak.
lalu kita tidak mau berteman atau tidak mau bergaul, tetapi itu semua adalah supaya kita bisa bersatu dan bersama. Kenapa demikian? Karena dalam ayat selanjutnya, dalam perikop selanjutnya, banyak anggota tetapi satu tubuh. Dikatakan bahwa hidup kita itu dengan karunia yang kita miliki seperti anggota tubuh, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, dan seterusnya. Kalau hilang satu dari anggota itu, maka yang terjadi adalah ketimpangan, ketidaksempurnaan. Mungkin ibu-ibu ada pandai memasak, ada pandai berjualan, ada pandai memasarkan, ada pandai memikirkan solusi. Semuanya punya talenta, tetapi dengan digabungkan semua dalam kebersamaan itu, maka itu menjadi aset yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa untuk Tuhan. Dengan talenta karunia berbeda, tetapi satu tubuh, karena kita yakin Kristus Yesus adalah sumber karunia itu. Kita ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Kita ada orang Ngaju, ada orang Toraja, ada orang Batak, ada orang Maanyan, ada orang Sumatera, orang Jawa, dan lain-lain banyak. Tetapi kita tetap satu tubuh. Kita tetap satu di dalam Kristus. Karena kita dibaptiskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan untuk kita renungkan. Banyak anggota tetapi satu tubuh, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Berikan yang terbaik untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita miliki. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap talenta dan karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan itu semua berasal daripada Tuhan, dan kami persembahkan kepada Tuhan. Bukan membuat kami menjadi jumawa, bukan membuat kami menjadi tidak bisa bersama, tapi biarlah setiap talenta karunia yang kami miliki menjadi berkat kepujian mulia bagi nama Tuhan, jadi kebersamaan kami. Secara khusus kami menaikkan syafaat kami pada saat ini. Kami bersyukur atas setiap karunia talenta yang Tuhan nyatakan bagi jemaat kami di Kuala Pembuang. Secara khusus seksi pelayan perempuan, atas setiap karunia yang Tuhan nyatakan bagi seluruh anggota seksi pelayanan perempuan. Pada ibu-ibu, perempuan-perempuan yang sungguh luar biasa, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Biar itu kami persembahkan untuk Tuhan, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, membuat kami semakin rindu memuji memuliakan nama Tuhan dari talenta masing-masing yang kami miliki. Dan talenta-talenta itu semua membuat ibu-ibu atau seluruh anggota seksi pelayanan perempuan menjadi solid, bersama-sama hidup dalam persekutuan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan anggota seksi pelayanan perempuan senantiasa diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan hari-hari hidup mereka yang mereka lalui. Biarlah Tuhan mengurapi, memberikan kesehatan dan kekuatan, berkat panjang umur, rezeki, bahkan sukacita dan damai sejahtera bagi ibu-ibu, sehingga mereka dimampukan melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Sebagai seorang ibu sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ketika mereka melayani, ketika mereka dengan penuh kasih, mempersiapkan segala sesuatu dalam kebutuhan kehidupan rumah tangga. Untuk anak-anak, untuk suami-suami mereka. Bahkan di sela-sela itu semua mereka menyempatkan diri dengan segala kesibukan tanggung jawab tugas mereka untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah ibu-ibu Immanuel Kuala Pembuang di tempat ini. Kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu, kehidupan anak-anak mereka, kehidupan suami mereka, kehidupan tanggung jawab mereka, bahkan pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka miliki,
Tuhan yang memberkati mengurapi ibu-ibu sehingga dimampukan dan dikuatkan senantiasa dengan roh hikmat yang datang daripada Tuhan. Bahkan setiap talenta karunia yang Tuhan nyatakan boleh terus menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa pada saat ini ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara mandiri, baik bersama keluarga, sahabat, tetangga pada saat ini, yang boleh berkumpul bersama. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah ibu-ibu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Begitu juga mereka yang belum sempat mengikuti ibadah secara virtual ini juga Tuhan memberkati dan mengurapi mereka. Karena kesibukan bahkan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa terus menolong dan menopang ibu-ibu GKI Immanuel Kepala Pembuang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan secara khusus juga kami berdoa pada saat ini bagi pengurus seksi pelayanan perempuan di tempat ini agar terus berkarya dalam situasi kondisi COVID-19 pada saat ini masih terus melayani baik secara virtual maupun juga secara organisasi sehingga persekutuan seksi pelayanan perempuan boleh terus berjalan dan terus menjadi berkat. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa dalam kondisi kami saat ini supaya Tuhan memampukan kami melewati masa-masa sulit ini dalam pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami walaupun dengan suasana new normal. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami, mengurapi kami dengan roh hikmat, kesehatan dan kekuatan menghadapi situasi new normal life dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, syukur, syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, baik yang pertama dan yang ketiga. Aku percaya. Kita masuk pada persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, tak henti-hentinya kami ucap syukur kepadamu atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan, memberi kami kekuatan, kesehatan, hingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dan melakukan tugas pekerjaan kami. Melewati segala tugas pekerjaan kami, Bapa, Engkau telah memberikan banyak rezeki kepada kami. Karena itu Bapa, pada saat ini kami ingin berbagi, kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan saat ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terlebih Bapa, mampukan kami mengelola apapun yang ada pada diri kami, juga untuk dapat kami berbagi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan syukur kami pada hari ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Baik ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan kita menerima berkat Tuhan, diundang untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.